رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada subuh Senin ini dan kita akan melanjutkan kajian kita, di mana kita akan masuk kepada hikmah yang ke-15. Kemarin walaupun terhalang oleh hujan, tetap menyelesaikan hikmah yang ke-14 ya, waktu hari Selasa kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke hikmah yang ke-15. Hikmah yang ke-15 ini akan memberikan jawaban yang luar biasa terhadap apa yang mungkin selama ini kita pertanyakan. Mungkin Pak Ari bertanya, kenapa saya tidak bisa melihat Allah? Apa ada penghalang antara saya dengan Allah? Lalu Pak Ari mengatakan, saya berarti ada penghalang antara saya dengan Allah. Bahaya. Kenapa? Berarti Allah itu bisa dihalangi sesuatu. Dan itu akidah yang berbahaya ya. Maka dalam hal ini ya, kita akan mendengarkan jawaban tentang ini. Dan selain sekedar jawaban, ini menjadi sebuah hikmah bagi hati kita untuk melihat sesuatu yang paling penting dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba. Sekarang saya tanya dulu, Pak Yul nih perjalanannya sebagai seorang hamba atau sebagai seorang suami? Hamba. Suami itu hanya sekedar status di dunia. Tapi status kita di hadapan Allah hamba, sekalipun seorang raja. Ya. Seorang raja. Dulu di zaman Romawi, orang berkata apa? Gak mungkin kita merubah posisi kedudukan raja. Raja itu sampai dinyatakan tidak berubah apa? Sudah menjadi bagian tangan Tuhan, kata mereka. Ya. Ternyata masa kerajaan sekarang habis. Ya. Nah, jadi masa kerajaan habis, tinggal beberapa negara saja yang masih berbicara tentang raja dan kerajaan. Tapi kerajaan yang ada di Saudi saja, itu kerajaan paksa namanya. Kenapa kerajaan paksa? Tadinya tidak ada Mamlakah Saudiyah. Ya. Tadinya tidak ada Mamlakah Saudiyah. Tapi karena ada perguliran, pemberontakan, ya, akhirnya apa? Barulah ada yang namanya Mamlakah Saudiyah. Begitulah seterusnya, dunia ini begitu ya. Yang merasa tidak akan mungkin tergoyahkan jadi tergoyahkan. Maka kita ini statusnya walaupun raja, walaupun gubernur ya, tetap seorang hamba. Siapapun kita, saya walaupun pagi hari ini membacakan kitab tentang keilmuan ulama, ya tetap hamba gitu loh. Tetap hamba di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kita ini yang lepas di hadapan Allah dari status hamba. Walaupun Ustadz Soekarno di Kemenak situ tetap hamba di hadapan Allah. Apalagi nanti sudah lepas galau, malah ketengokan nian hambanya, ya, ketengokan nian hambanya. Nah, cuma sekarang ini tidak kelihatan. Apa yang buat kita tidak kelihatan? Jangankan zat Allah, kadang-kadang kita saja tidak bisa melihat diri kita sendiri. Nah, hal yang akan memberikan kita jawaban kenapa kita tidak bisa melihat zatnya Allah, ada apa? Maka Imam Ibnu Athaillah memberikan kita jawaban dengan memberikan hikmah yang ke-15. Mimma yadullu ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa mawjudan ma'a. Ya, ini ada dua jawaban dalam satu rangkuman ungkapan. Dari sesuatu hal yang menunjukkan kepadamu atas adanya kuasa Allah yang tidak bisa ditandingi adalah an hajabaka anhu, di mana Allah memalingkan darinya, ya, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya. Jadi kita ini pertama tidak bisa melihat Allah itu karena apa? Karena Allah nak nunjukkan kuasanya. Sehebat apapun manusia dengan teknologinya tidak akan bisa melihat apa? Zat Allah. Sekarang ini kan ada mikroskop, ada alat apa namanya tuh, pendeteksi kalau kapal nyampak tuh, pesawat nyampak, ya. Bahkan ada satelit. Mungkin satelit itu diciptakan untuk nak nengok di mana nih zat Allah. Ya. Sekarang ini satelit hanya bisa mencari posisi di mana Wak Pendi berada. Itu pun kalau Wak Pendi megang HP atau alat komunikasi yang bisa dibaca oleh mereka. Satelit yang hebat itu tidak akan pernah bisa melihat apa? Zat Allah. Menunjukkan apa tadi jawaban pertama? Itulah kuasanya Allah. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Soekarno, tunjukkan Tuhanmu. Itulah hebatnya Tuhan aku, sampai kau tidak bisa nengok. Hah? Itulah kuasanya. Sampai engkau saja tidak bisa. Ya. Kira-kira pernah tidak Pak Ari bilang, yuk kita ketemu wali kota. Wah, susah. Itu nak harus lewat protokol dulu, nak nanya dulu di mana jadwalnya. Ya kan? Itu sekelas manusia yang statusnya hamba. Apalagi Allah yang merajai langit dan bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi cuma waktu 6 hari. Nah, seisi langit dan bumi ini cuma berapa lama? 6 hari. Itu Mang Rosik bangun rumah itu berapa lama? Cuma sekelompok rumah butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung dananya. Mancaknya ada lancar, mendak kate macet ngadat. Mohon maaf Pak Tukang, libur dulu nih cak 3 bulan, karena ngomongnya ndak kate, bukan ngomong ndak kate duit, nyari kayunya nih, aku lagi milih nih. Nah, itu gayung Palembang. Ya, bukan apa-apa, aku lagi nyari milih kayunya. Ini aku cari kayu yang ndak kate di dunia. Waduh. Ujung-ujungnya pas ladu dana, kok kayu ini Pak? Nah, susah nyari yang kayu itu apa adanya. Ya. Bayang tidak oleh kita, Allah menciptakan seisi langit dan bumi ini seberapa lama? 6 hari. Nah, bintang, matahari sebesar idak, gimana nyiptakannya 6 hari?
Laut sebesar itu beserta isi-isi ikannya. Gimana menciptakannya 6 hari? Hah? Kerikil-kerikil, teko batu cincin diciptakan oleh Allah. Kita baik yang baru nemukannya dibuat batu. Walau lama penciptaan itu. Masya Allah. Gas, minyak, Allah ciptakan. Gimana Allah menciptakannya selama 6 hari? Sedangkan batu bara di Tanjung Enim diprediksi masih sekitar 700 tahun lagi tidak akan habis. Jadi kita nyari duit untuk menuhi dompet baik berbulan-bulan. Boro-boro nak nyiptakan langit dan bumi, ngisi isi dompet sekecil idak tuh butuh waktu berbulan-bulan. Tanya sama dokter Topan, bangun rumahnya itu berapa lama? Padahal secumpuk rumah. Masya Allah. Apalagi sekedar Allah untuk tidak mampu kita lihat. Maka salah satu bukti menunjukkan kuasanya Allah apa? Allah menjadikan kita tak mampu melihat zatnya, yang zat maha kuasa itu telah menciptakan langit dan bumi ini sebanyak apa? Selama 6 hari. Ustaz, tapi ada ayat Allah, tsummastawa 'alal 'arsy. Wajar Allah tidak bisa kita lihat. Katanya Allah di atas arsy. Tapi ingat, berbicara ngomong Allah berada di atas arsy, pertama bertentangan dengan ayat Allah yang berikutnya. Ya. Apa ayat Allah yang berikutnya? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, cuman katanya Allah di arsy. Kok tiba-tiba Allah bilang wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ayat Allah yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita Muhammad, kalau ada hamba nanyo, kalau ada hamba bertanya, di mana aku? Fa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, jawab Muhammad, inni qarib, aku dekat. Jadi yang benar yang mana ini? Di arsy apa di langit? Apa dekat? Apa bersama Pak Ari? Maka ayat ini butuh ditakwil. Ya, makanya tidak cukup cuma terjemah. Aku kasih 3 dalam ilmu tafsir. Pak Yul, tafsir, terjemah, tafsir, takwil. Apa? Terjemah, tafsir, takwil. Terjemah tidak sama dengan tafsir, walaupun bisa masuk menjadi bagian tafsir. Takwil tidak sama dengan tafsir, walaupun takwil masuk bagian daripada tafsir. Ya. Tafsir ini ilmu bagaimana memahami Al-Quran. Oke. Apa arti terjemah? Terjemah itu 2. Ada terjemah harfiah, ada terjemah maknawiyah. Apa contoh terjemah harfiah? Terjemah per huruf. Ini contoh. Huwallazi, dialah, allazi yang, khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit-langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati, dalam apa? 6 ayam, hari. Nah, itu namanya terjemah per huruf. Kalau terjemah per makna, lain lagi modelnya. Tadi yang seperti aku bilang tadi, Dia Allah yang Maha Agung. Nah, itu dengan makna namanya. Ya, khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit. Tentu langit ini dengan seisinya, tentu bumi ini dengan seisinya. Nah, itu namanya terjemah dengan makna. Ada sedikit apa? Penjelasan. Kalau tidak percaya, baca kitab Safwatut Tafasir. Tuh, ada yang disebut al-maknal ijmali, makna secara global. Kapan ditengok, oh ini terjemah
secara apa? Maknawi. Nah, kalau diterjemah secara harfiah, tsummastawa, kemudian dialah Allah yang bersemayam. Itu terjemah itu tuh. Ya, terjemah. Contoh terjemah lagi Pak Ari. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa cukup sampai di sini terjemah? Ustaz Soekarno, ketika baca Quran yadullah fauqa aidihim, bagaimana kira-kira? Oke, biar lebih jelas lagi. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi fan. Apa fan? Hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa hanya wajah Allah. Berarti tangan Allah hancur, kaki Allah hancur, rambut Allah hancur, jantung Allah hancur. Yang tersisa apa? Wajah. Bahaya nerjemah Al-Quran seperti ini. Makanya jangan cak kiawai. Ya. Nah, mulai Pak Yul, apa dia kendap saat pahami ini. Ya. Maka ayat ini perlu ditakwil. Apa yang dimaksud dengan wajah Allah? Bukan cuma sekedar wajah, tapi apa? Hanyalah zat Allah yang maha agung. Ya. Kenapa diambil wajah? Ini kalau dalam ilmu balaghah, dzikrul ba'dhi lil kulli, menyebutkan sebagian dari Allah, bukan sebagian, ini payah nih nak nyebutnya, kita laju mentajsim Allah, menyebutkan sebagian daripada kuasanya Allah padahal untuk keseluruhan. Contoh, ketika Pak Ari ngomong, ya Ghaffar, ya Allah engkau yang maha pengampun, apakah Allah tidak maha Rahman? Apakah Allah tidak maha Rahim? Tidak, menyebut dari sebagian sifat Allah, tapi yang dituju siapa? Allah. Oke, Pak dokter waktu jalan ke Lahat, aku nak kencing, berhenti di masjid. Pak Soekarno, haram kencing di masjid. Tujuan Pak dokter ngomong berhenti di masjid itu pengen kencing di masjidnya apa di WC-nya? Menyebut semua, tapi yang dimaksud sebagian. Bisa jadi menyebut sebagian, tapi yang dimaksud semua. Contoh, ya, tolong cari SPBU dulu. Aku nak kencing. Berarti nak kencing di mana dia nih? Di toilet. Kalau kita ngomong terjemah, wah melawan nian Pak dokter nyari SPBU, nak kencing di SPBU. Masya Allah. Makanya ibu, makanya ini Al-Quran penuh dengan apa? Mantiq, penuh dengan balaghah. Tidak cukup dengan terjemah, ditambah lagi terjemahnya wong lain yang nerjemah. Contoh kita yang tidak mampu bahasa Arab, baca terjemahnya baca apa? Terjemah orang lain, betul tidak? Maka yang kita baca tergantung yang nerjemah. Kalau yang nerjemah wong Yahudi, kalau yang nerjemah wong Nasrani, coba tengok Muhammad Kece baca nerjemah Al-Quran. Muhammad Kece, tahu tidak kamu Muhammad Kece? Yang rahinya hajur, ditinju, di penjara. Hah? Masya Allah. Nah, maka sama seperti ini. Ketika kita berbicara, ada apa Allah? Kok tidak nampak di hadapan kita? Apa jawaban yang pertama? Qahrullah. Allah dengan kuasanya memaksa diri kita atau memalingkan diri kita dengan di luar kehendak kita, ya, itu tidak membuat kita tidak mampu melihat Allah. Bukan Allah itu tidak terlihat. Oke. Yang punya kacamata minus, aku tadi malam baca ini, nyari jawaban yang bisa dianalogikan. Tadi pagi pas nak ke masjid agak terlambat nyari inilah. Ketika mata ini mohon maaf, saya buka kacamata ini tidak jelas muka-muka wajah-wajah yang ada di hadapan ini. Cuma bisa warna-warni, Mbak. Ketika ini tidak terlihat, ya, kacamatanya yang tidak ada, apa kitanya yang tidak mampu melihat?
Bercarian ya Allah, akhirnya bangunin istri, bangun tolong carikan. Butuh mata orang lain untuk lihat, baru dapat kacamata, pas dipakai, oh ya Allah, inilah. Nah begitulah Allah, dengan kuasanya menjadikan kita tidak bisa melihat zat Allah. Bukan berarti Allah terhijab oleh apapun atau terhalang oleh apapun, tidak ya. Hanya saja bagaimana gambarannya? Mimma yadulluka ala wujudi qali subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu, di mana Allah ya memalingkan dirimu anhu daripadanya, bima laisa maujudan ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada ma'ahu bersamanya. Di dalam kitab ini Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Buti itu membuat sebuah contoh yang mungkin bisa membuat kita faham dan melogikannya. Oke. Kita di rumah ada lampu kan? Ada lampu. Ketika ada lampu, terlihat tidak semua yang ada di sekitaran lampu tadi? Terlihat. Oke. Ketika terlihat, terus ada sisi gelap. Tahu sisi gelap? Pasti ya, di antara kita Rahmat pengen tahu kan apa yang ada di sisi gelap. Nah, sisi gelap itu tidak terkena apa? Sinaran lampu. Ya, tidak sisi gelap. Sesuatu yang tidak terlihat dalam sisi gelap, itulah yang kita kaji kemarin. Al-kaunu zulmatun. Apa yang ada di muka bumi dan di langit ini semuanya gelap kecuali Allah yang menerangkan. Akhirnya kita gara-gara sisi gelap tadi terpaling tidak dengan apa yang terlihat. Kadang-kadang kita lebih mencari yang tidak terlihat daripada yang sudah terlihat. Maka bisa jadi kita ini tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena dengan kuasa Allah kita dipalingkan dengan mencari sesuatu yang satu tidak ada. Dengan sisi gelap itu sendiri. Jangankan dengan yang ada, kita sering nyari yang tidak ada. Mobil ada, rumah ada, istri ada, anak ada. Terus yang ada ini tidak ditengok. Yang ditengok apa? Apalagi ya yang belum ada. Inilah tanda kita ini manusia, ya, dibuat oleh Allah. Cak itu Wak Mendi. Cak itu. Ya. Aku nih kalau keliling Sumatera lah dem kalau nih. Ya, caknya yang belum nih keliling Jawa. Manusia selalu tersibukkan dengan sesuatu yang belum ada. Padahal ulama berkata, hifzul mawjud afdalu min talabil mafqud. Hifzul mawjud, apa hifzul mawjud? Menjaga yang ada itu lebih baik daripada mencari yang tidak ada. Mohon maaf, air putih yang ada di hadapan bapak-bapak itu lebih baik daripada kopi yang belum ada. Tapi dari tadi Pak Yul nanya mana kopi, padahal banyak minum. Ini cara orang ngaji tak kata kopi. Tuh, nah Allah tuh ada, cuma terhijab oleh diri kita yang mencari selalu yang tidak ada. Mohon maaf, waktu kita ada di rumah, ya gelap, yang kita cari apa? Cahaya. Pas cahayanya lado, apa yang kita tengok? Lampu itu atau yang disinarinya? Yang disinari. Tidak pernah kita mentelengi lampu, tidak pernah. Maka Dr. Muhammad Said Ramadan Buti menganggap memberi analoginya seperti itu, ya, supaya kita bisa berpikir. Jadi kita ini sering tidak nampak tentang kebesaran Allah. Apa sebab? Karena kita selalu mencari sesuatu yang mungkin belum Allah buka buat diri kita, ya, buat Allah buka.
Maka kita yang sudah tahu tentang sholat duha, amalkan. Jangan mencari amalan yang mungkin kita belum tahu. Ini sibuk. Apalah yang buat aku kebal? La ilaha illallah. Sholat duha dulu. Apalah yang membuat aku nih, mohon maaf, mungkin ditengok uang tuh cak berwibawa. La ilaha illallah. Demlah solawat bela dulu yang sudah disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang sudah dibuka oleh ulama, kita kaji, kita bahas, kita amalkan. Kalaupun kita tidak bisa mencarinya, nanti ada manusia yang dibukakan oleh Allah cahayanya untuk bisa mencari. Nah, ini jawaban yang ringkas, tapi perlu apa? Kita memantenginya dengan baik. Jadi, ya, kita semua, Mas Yudi, kalau ditanya kenapa Tuhanmu, ya, seolah-olah tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Dan Allah bukan berarti terhijab dengan sesuatu. Tapi inilah hebatnya Allah, kuasanya Allah yang menutupi apa? Yang menutup, yang membuat diri kita tak mampu untuk melihat Allah. Bahkan bisa jadi Allah memalingkan diri kita dari zatnya Allah, dari kuasanya Allah, dari kebenaran Allah. Itu dengan apa? Dengan sesuatu yang kita tidak punya. Nah, seringkali kita ini apa tadi? Fokus kepada yang tidak ada. Dan itu fakta. Dan itu fakta. Dulu waktu belum punya gawean, kau nak gawe apa? Apa bela pak? Yang penting aku tiap bulan adalah pemasukan. Ini ndak kati nian pak. Lah dinjuk gawean, cap cik nian gaji ini. Cobalah kalau ditambah. Nah, ya, itulah manusia. Maka jangan heran kalau yang sudah ngaji hikam, nengok karyawan yang cak itu, nunjuk dalil nih. Mimma yadulluka ala wujudi qahrillahi subhanahu wa ta'ala an hajabka ka'anhu bima laysa mawjudan. Inilah utak kau nih, yang lado dak kau tengok, yang dak ada kau cari terus. Nikmati dulu apa yang ada. Itu juga bini kita. Ayo kita kondangan, dak katik baju, pas dibuka lemari baju galau. Iya, aku lah pakai galau baju itu. Aku ni lagi nyari model yang di ini nah dia dak katik, dia melaku dari kondangan kena dak katik baju. La ilaha illallah. Sedangkan peci lakinya lah 8 tahun dak pernah ganti. Makanya kalau lagi kondangan tuh kerenlah bininya daripada lakinya. Nah, yang lakinya modal semir itulah. Nah, ini sepatu 8 tahun yang lalu. ya tuh. Makanya kenapa? Karena laki-laki itu kenapa dijadikan oleh Allah khalifah? Karena lebih mengedepankan akal logikanya. Kalau perempuan lain, mereka tuh kalau mendengar kiri kanannya, baju yang kemarin lah ini, itu langsung tidak bisa tidur. Memang itulah fitrah manusia. Lihat bagaimana cerita Nabi Adam dan Hawa, ya kan? Nabi Adam waktu dewean lalamu dikasih oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan deket-deket pohon ini, agak kau jadi wong zalim. Waktu Nabi Adam dewean ndak pernah ada deket-deket. Nah, datang betina tadi nak nyobo, yang lain lah dicoba kalau ini yang masih penasaran. Aku lah dem nyobo kalau yang di surga nih. Ini umpama aku ini dramatisir tentang Sayyidah Hawa, ya kan? Karena apa? Di surga wak Pendi. Apa yang di surga ndak kate? Buah-buahan yang ternikmat ada di sana. Dia penasaran dengan pohon sikok ini. Ada buahnya. Yang itu baiklah Nabi Adam. Ndak, lah tercecep betul lemak nian, tapi penasaran dengan yang ini. Nah, Nabi Adam melokat nian bala ini. Bala ini, ya. Dan buah yang itu baik, uji siapa? Sayyidah Hawa. Aku nak yang ini nih, aku belum. Aku penasaran, ngapo Allah melarangnya?
Saat itu datang pula iblis. Nah ini dia cocok iblis saat ini. Aku kemarin diusir gara-gara Adam nih lah. Ma ini aku nak tunjukkan kata Adam diusir. Nah alhamdulillah apa yang tadi nak kati ternyata disinari oleh Allah, kopinya datang. Ya. Hah? Subhanallah deh. Ketika dibisiki oleh apa? Oleh setan. Maka benar kata Gus Baha, siapa yang mengatakan pohon itu pohon khuldi? Bukan Allah, syaitan. Siapa yang ngomong? Mohon maaf ya, HP, mohon maaf, ada HP kan mereknya Samsudin kan? Ada Samsudin, ya kan? Ada yang mereknya HP itu Oppo Ono kan, ada kan? Ada yang mereknya apa? Fliplo, ada kan? Nah, siapa yang ngomong ini lebih bagus, ini lebih keren? Sebenarnya bukan lebih keren, tapi tergantung yang mempromosikannya. Kita baik yang terbawa brand, seperti pohon khuldi tadi. Uji iblis ini lemaknya, cicip lah kau. Bahkan bukan cuma lemak pohon khuldi ini. Kalau kau makan, kau tidak jadi diutus ke bumi, kau akan kekal. Makanya Allah nyuruh kau jangan makan. Tuh, Mas Yudi jangan cengir-cengir. Aku yakin Mas Yudi kalau posisi seperti Nabi Adam sama Hawa pasti tergoda pula. Sama seperti kita sekarang. Nah iPhone, tahu iPhone kan, ada HP iPhone kan? Nah, ini aku udah nyebut judul dipleset be. Kenapa nak yang iPhone-nya? Tergantung yang bisiki. Ya, terbisiki. Maka gara-gara yang promotor tadi. Coba tengok sabun, mana yang ini bagus sabun? Bagus kalau ada yang belum nyampak sabunnya lah bersih. Ya, tergantung itu tuh. Akhirnya ya sudah Pak Nasution bilang, wah aku nak sabun ini baik, ini bagus nian. Dari mana? Ujinya. Kapan dikena baju? Bersihnya sama. Tidak katik beda. Gini lebih wangi. Wangi itu tergantung selera. Nih minyak wangi aku belum tentu Pak Yul senang. Minyak wangi aku belum tentu Pak Ari senang. Ya, uji Pak Pendi bagusnya minyak wangi Pak Mami. Seselera berarti. Uji Mang Rosik pening malah aku nyium minyak wangi Pak Mi itu. Apa dia minyak wangi kenyong-nyong. Alang kesadis minyak wangi Pak Mi itu. Tergantung selera. Makanya kita itu sebenarnya tergantung keperluan, bukan tergantung promotor. Ya, apalagi mohon maaf Cak Ustaz Sukarno ini, HP-nya itu gunanya cuma dua. Satu ditagih utang, yang kedua minjam utang. Cak itu HP-nya nak yang bagus nian. Dem yang biasa-biasa. Ya, main-main Pak Ustaz Sukarno ya. Jadi apalah HP Pak Yul, nah cuma sekedar untuk apa? WA juga cuma nanya, ayo kapan kita kumpul main gaplek lagi. Cuma untuk itu baik, ya. Nak yang iPhone nian, yang termurah bisa. Tapi tadi kita inilah diajari oleh kakek nenek kita, siapa? Nabi Adam dan Hawa ternyata. Ya. Nah, inilah analogi Kak. Sebenarnya dalam-dalamnya omongan ini cuma aku nih kepengen apa? Kita paham dulu secara makna zohir tentang hikmah ini. Jadi sejatinya kalau dibalikkan kepada kehidupan kita, mohon maaf secara fakta, kita ini setiap detik apa? Terlalu fokus dengan apa? Dengan yang tidak katik dalam diri kita. Padahal Allah kasih galau dalam diri kita. Jantung sehat, paru-paru sehat, ya. Lambung kalau sehat tuh makan lemaknya. Ini aku lagi kena lambung, makanya tadi suaranya agak ini susah narik, ya. Ini kita ini, ya Allah, setiap hari mencari yang tidak ada. Allah yang maha ada tidak dicari-cari. Istri yang ada tidak ditengok-tengok, bahkan teleler di rumah terkeper, pada telangap. Ya, Pak Pendi tetamu ini waktu itu kau telangap, tidak pernah aku tengok-tengok. Nah, nyari yang tidak ada. Tanya sama Pak Nataran, ya, sibuk, ya Allah. Padahal
Itu tergantung promotor, tergantung promosi. Ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, terima kasih pagi hari ini dikasih jawaban kita bahwasanya apa? Sudah menjadi kuasa Allah yang membuat kita apa? Tidak bisa melihat zat yang maha agung. Ya, bahkan bisa jadi kita dipalingkan oleh Allah dengan sesuatu apa? Yang tidak pernah ada bersama diri kita. Gara-gara itulah kita kadang-kadang lebih fokus kepada yang kita cari daripada siapa Allah yang menunjukkan apa yang kita cari. Oke, ini mulai masuk yang berikutnya. Ya, apa yang kita cari, ketemu atau tidak ketemu, tergantung siapa? Allah yang menyinari segala sesuatu. Makanya kalau kita lagi mencari sesuatu yang kita tidak dapat, mintanya sama siapa? Allah. Kalau memang Pak Dokter mencari sesuatu yang perlu didapat, ngapa tidak nyari surga? Nah, ini mulai agak dalam nih. Yang tadi urusan mobil, baju. Nah, sekarang gini, kalau memang Pak Yul mencari sesuatu yang belum pernah Pak Yul rasakan, ngapa tidak mencari surga? Kalau Pak Yudi memang sibuk mencari sesuatu yang belum Pak Yudi dapat, ngapa tidak mencari ampunan Allah? Ngapa tidak mencari rahmat Allah? Kenapa tidak cari ridhonya Allah? Kenapa tidak mencari syafaatnya Allah? Kenapa? Karena sudah fitrah manusia kan, akan mencari sesuatu yang belum didapat. Sekarang Pak Ari palingkan dari sesuatu yang belum didapat di dunia, mencari sesuatu yang apa? Yang belum kita rasakan di dunia, tapi akan kita rasakan di mana? Di surga. Nah, kenapa kita? Ya, tidak mencari. Kenapa Allah sembunyikan pahala? Biar tidak terdeteksi. Kalau kita tidak terdeteksi, pasti apa? Pasti kita mencari dan ngumpulin terus. Aku belum tahu seberapa banyak pahala aku, makanya aku masih nak tahajud, makanya aku nak baca Quran yang banyak, karenanya mulut aku tidak pernah berhenti berzikir. Ya, itu faedahnya Pak Nata tidak pernah tahu rekening pahalanya. Jangan-jangan sekarang lah 400 triliun. Jangan-jangan. Tapi harga surga lebih mahal daripada 400 triliun tuh. Kenapa? Lah bakal berkurang 400 triliun tadi untuk isi modal masuk alam barzah. Sampai di padang mahsyar sisa 1.000 rupiah. Ayah. Hah? Masya Allah. Coba lihat. Kemarin aku dengar sepotong video tentang Hotman Paris. Ya. Diajak ngobrol oleh Vincent sama Desta. Hotman, Pak Hotman, katanya Bang Hotman ini masih belum bisa bahagia dengan segala yang ada. Ya, maksudnya tuh begini, kata dia, ya. Masih mencari satu kebahagiaan, sesuatu yang belum didapat. Iya, maksudnya begini. Saya ini kan alhamdulillah, alhamdulillah. Maksud dia kan wong ini ya. Saya ini sudah punya semua. Cuma saya mulai agak berubah pikiran tuh ketika ada orang yang sudah tua, kakinya kan kayak O gitu katanya. Nah, lah terkengkang-kengkang jalan. Ini membuat saya sadar, saya juga nanti seperti itu. Terus duit saya untuk apa? Yang kedua, kata dia, saya ini walaupun duitnya banyak, nasi goreng yang saya makan sama nasi goreng yang tukang bakso makan sama. Duit saya walaupun banyak, makan bakso ujungnya sama, makan pizza ujungnya sama. Jadi Mang Rosi tidak usah khawatir, bakso yang dimakan presiden sama baik, bahkan bisa jadi lemaklah baksonya yang dimakan Mang Rosi.
Lihat, di sini dia kebingungan. Saya nak cari apa lagi? Kalau lah aku dekat dengan dia ngaji dengan hikam, kita njuk tahu Pak Horman. Sayangnya dia ngobrol dengan Vincent sama Desta. Kalau dia ngaji dengan Pak Yul ngomong, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala apa an hajabaka anhu bima laysa lahu mawjudun ma'ahu. Pasti Pak Yul ngomong, Pak Hotman, sudah fitrah manusia tidak akan berhenti mencari apa yang belum ada. Maka alihkan pencarianmu ya kepada yang pasti ada tapi belum ada di tanganmu. Surganya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Tuh. Maka dia masih ada jawaban yang bagus walaupun dia di luar agama kita. Apa jawaban dia? Akhirnya saya ngambil satu kesimpulan katanya. Ketika saya membantu beberapa orang dan orang yang saya bantu itu bahagia, saya ikut bahagia. Dari punya mobil, saya nginep di hotel termahal. Paling senengnya sehari 2 hari. Sudah tuh bosen. Karena kadang masuk hotel bagus isinya cuma tidur. Kita kan masuk hotel itu tujuannya apa? Cuma tidur. Ini dokter nak nyarinya travel yang bintang 5. Padahal hotel yang bintang 5 tuh ditinggal terus. Lemarinya bagus. Apa nak digigit? Nyari Wak Pendi umroh nak bintang 5. Apa nak digigit lemari bagus itu? Ambalnya yang empuk itu cuma terasa di kaki, di muka tidak terasa. Apa nak ditaruh muka di ambal? Ya Rabbana ya Karim, kita ini memang seperti nenek kita. Ya, subhanallah. Padahal tidur yang hotel bintang berapa tadi? Bintang 4 sama bintang 5 tidur juga. Buktinya sopir truk itu tidur di pojok busnya lebih nyenyak. Ya, lebih nyenyak. Kenapa? Karena menerima apa yang ada. Makanya Abu Ya Asy'ari punya syair. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Yang ndak kate dirisau. Nah sekarang dibalik. Yang dirisaukan itu kembali kepada yang sudah pasti ada. Apa itu? Surganya Allah. Surganya Allah pasti tidak? Pasti. Nerakanya Allah? Risaulah dengan yang itu. Azabnya Allah? Pasti. Risaulah dengan yang itu. Supaya kita bisa melihat apa? Sebelum kita bisa melihat zat Allah, kita sudah bisa melihat apa? Kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya nasihat buat Fahmi ya. Buat kita juga galau-galau supaya apa? Kita semakin bisa melihat sesuatu itu tentang kebesaran Allah. Walaupun saat ini kita belum bisa melihat apa? Zat Allah. Karena nanti kalau Wak Pendi sudah masuk surga, amin, kakek pasti bisa melihat zat Allah itu. Ya, pasti bisa melihat zat Allah. Wak Solehaun semuanya. Saat ini Allah akan tunjukkan dulu kuasanya Allah. Ya, kamu jangankan nengok aku kata Allah. Lagi sulit aku bantu bela bahagia niat. Cuma itulah pas lah bahagia lupa dengan aku, kurang ajar nih kamu. Tapi kata Allah dah. Inilah hebatnya Allah. Sebedoso-dosonya kita yang ngomong kurang ajar itu sebenarnya bukan bahasa Allah, bahasa aku sebenarnya. Ya, kalau Allah dah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Ayo cepet-cepet rebut ampunan aku sebelum terlambat. Wajannatin. Nah, ini ayat ini. Ayo rebut surga yang tak sebanting surga dengan duniamu. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Dapati ampunan aku. Yang saat ini ampunan itu belum bisa kamu rasakan. Apakah sudah diampuni atau belum?
wa jannatin, ayo rebut surga aku. Kamu baru diinjuk surga dunia bela telalai-lalai, tidak sebanding kata Allah, belum jauh. Madu yang kamu rasakan di dunia belum sebanding dengan madu yang ada di surga. Susu, ngaji susu dikit gitu. Awas Pak Yul, jangan kemana-mana otaknya. Ini susu. Airnya, jangan dengar wadahnya. Susu yang kamu minum. Mulai ngapo Hasan dah tidak jelas lagi otaknya. Susu yang kamu minum di dunia, manis, legit, seger, itu tidak sebanding dengan susu yang belum kau minum karena surga itu wapendi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala balik, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh hati, bahkan mohon maaf terdetik di hati pun beda pernah. Bisa jadi jeruk, sama-sama jeruk tapi beda. Pernah tidak kita makan jeruk? Wow, walau kelemah jeruk ini, ya Allah, belum pernah makannya kecuali hari ini. Pernah tidak? Nanti di akhirat kita akan seperti itu. Pas nengok bidadari, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, belum pernah aku nengok betino. Kita di Mekah, di Madinah, di mana-mana be, ya. Kami mohon maaf Bang Rosik, pernah pergi dengan rombongan kiai-kiai ini. Pergilah ke Turki. Ketika di Turki nengok perempuan Turki itu, tersebut pula kiai ini, subhanallah. Ngapa kiai? Dah indah nih ya. Kami yang bukan kiai-kiai ini kemercocot terus dari tadi, alangkah cantiknya. Kalau kiai tadi dah subhanallah. Ngapa kiai? Dah indahnya ciptaan Allah tadi. Nah, kalau kita ni mana nak tersebut? Adudui, nah adudui yang ada. Halo Mas Eko, ada keloka. Wuih, ya. Itu baru di Turki, mak mano kaget di surga. Carilah itu sesuatu yang tidak bisa ketemu. Jadi Mas Yudi jangan cengengesan. Ya, carilah sesuatu yang, ingat berapa banyak yang kita cari di istri kita dekati. Betul? Sama seperti istri kita nyari dalam diri kita dekati. Ya. Makanya kita ini duo, bisa kecewa, bisa mengecewa. Kita nyari sesuatu yang dalam istri kita, wajar istri kita manusia biasa. Sama juga istri kita mencari sesuatu yang tidak katik pada diri kita. Kakak tuh ngapa tidak cak ini baik? Kasih tahu, aku manusia. Ya, tidak katik. Yang kau cari mungkin ada di wong lain, tapi yang ada di aku belum tentu ada di wong lain. Sama seperti aku mencari sesuatu yang ada di wong lain, tidak katik ada dirimu. Ya, tapi yang ada pada dirimu belum ada di wong lain. Memang apa kak yang ada di aku di wong lain? Kata cerewet. Oh Pak Ari semangat nih. Yo aku pakai bahasa ini. Dem jangan, ini contoh banyak Pak Ari. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah mulai nganar dikit nih dari hikam nih ya. Ya. Oke lah, baiklah. Ini dulu ya untuk menjadi analogi kita bahwasanya kenapa kita sering tidak fokus mencari Allah, kenapa kita sering tidak fokus dekat dengan Allah, apalagi nak sampai melihat zatnya Allah. Apa sebab kita sering terpalingkan ya dari sesuatu yang ada untuk mencari yang tidak ada. Ya, ingat Allah Maha Ada. Yang Allah tunjukkan kepada kita terlihat ada, itu sudah terlalu banyak. Ya, jagalah yang ada dan carilah yang tidak ada adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, bukan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Aku ulangi lagi, Allah Maha Ada. Carilah Allah yang Maha Ada. Dan adanya tidak akan pernah terkena kata tidak ada. Dan apa yang sudah Allah tunjukkan saat ini dari sholat, ibadah, jagalah yang ada itu, jagalah juga hargai apa yang sudah Allah berikan, jadikan alat untuk bersyukur kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah,
Dan kalau mau mencari yang tidak ada, carilah apa tadi? Carilah sesuatu yang memang dia sudah ada, walaupun sekarang belum ada. Kita nyari kayu di dunia, apalah pasti ada? Belum tentu. Tapi kalau mencari surga, sekarang belum ada kan? Tapi sudah pasti ada loh. Sudah pasti ada, Allah yang menjanjikannya kok. Dan takutlah dengan yang belum ada saat ini, tapi dia sudah ada. Apa itu? Nerakanya Allah. Takutlah dengan yang belum ada, padahal dia sudah ada. Ya, takutlah itu. Nah, ini dulu kajian hikam kita. Mudah-mudahan kita semakin merasakan adanya Allah. Karena apa? Allah lah yang adanya tidak terkena kata tidak ada. Sedangkan kita, kajian kemarin, kita ini tidak ada. Karena cahaya Allah jadi ada. Kalaupun ada, kita masih perlu sesuatu yang belum kita dapat. Padahal yang kita perlukan belum tentu ada. Yang berikutnya apa? Kita ini walaupun ada, nanti bakal tiada. Jadi adanya kita sejatinya tiada. Ini sajalah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Agak lama pengajian kita ini karena subuh kita ini ya lebih dulu, bukan menjadi lebih akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang maha ada, Engkaulah pula yang telah menunjukkan sesuatu yang tadinya tiada menjadi ada. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengadakan kami sebagai makhluk yang terindah, dan pastinya Engkau akan mentiadakan kami. Ya Allah, ya Allah, sudah menjadi sifat kami, pasti akan mencari yang belum ada. Arahkan hati kami ya Allah, pikiran kami, pandangan kami, untuk mencari sesuatu yang saat ini belum ada, tapi sejatinya dia sudah ada. Ya Allah, bimbing kami dengan iman untuk merebut ridha-Mu ya Allah, yang sudah pasti ada. Tapi saat ini mungkin terhalang dengan hati kami sendiri yang jauh darimu, belum mendapatkan ridha tadi. Ya Allah, arahkan hati kami dan akal kami untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, sehingga berhadiahkan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sesuatu yang kami takutkan. Walaupun yang kami takutkan itu belum ada, tapi ada satu hal yang sudah ada, pasti kami takuti, neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, bimbing kami jalan agar kami jangan menuju sesuatu yang kami takuti tersebut. Ya Rabbana salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, coba ikuti saya. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Apa artinya? Ya Allah, Engkau yang telah memberikan rasa aman kepada orang-orang yang takut seperti saya, ya. Aminna mimman nakhaf, lindungi kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal khaifin, hei Engkau ya Allah, zat yang maha memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut seperti kami. Najjina mimman nakhaf. Apa najjina? Selamatkan kami dari apa yang kami takutkan. Ya amanal khaifin, ya, wahai Engkau ya Allah yang maha memberikan keamanan kepada orang yang takut seperti kami ini, salimna mimman nakhaf, bebaskan kami dari segala sesuatu yang membuat kami takut. Banyak kan yang kita takut? Jadikan itu secara umum. Oke, sama-sama sekali lagi biar hafal. Ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Rabbana assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.